Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bittahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dicintai oleh Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih berkenan melimpahkan kepada kita nikmat. Satu di antara nikmatnya ialah Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga Allah mudahkan langkah kita menuju majelis ilmu yang mulia ini. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. Dan insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita akan bersama membahas hadis ke-15 dari kitab hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi. Mari kita simak hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah julukan bagi sahabat yang artinya adalah bapaknya kucing. Mengapa? Karena Abu Hurairah dulu merupakan ahlus sufah. Ahlus sufah ini sebutan bagi sahabatnya Nabi yang tidak punya rumah, tinggalnya di emperan masjid. Karena Abu Hurairah ini tinggalnya di emperan masjid, maka beliau punya kesempatan yang besar untuk memperhatikan keseharian baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi, ya, biliknya, rumahnya atau kamarnya itu mepet dengan masjid. Kita tahu Nabi itu dimakamkan di mana? Di kamar salah satu dari istrinya, ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita lihat makamnya beliau dengan masjid itu mepet. Sekarang bagiannya dari masjid karena perluasan. Nah, karena setiap hari Abu Hurairah memperhatikan bagaimana Nabi bertindak, berbuat kesehariannya, maka beliau sahabat di antara sahabat yang lain yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan beriman pula kepada hari akhir, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tuntutannya ialah falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik. Aw liyasmut. Kalau dia tidak mampu berkata baik, hendaknya dia diam. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamunya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa? Matur nuwun. Terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu yang dicintai oleh Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya manifestasi iman. Iman itu harus dibuktikan.
Tidak cuma diyakini dalam hati, tidak cuma kemudian diucapkan dalam lisan bahwa kita beriman, tetapi ada pembuktian berupa perbuatan. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal imanu qaulun wa amal. Dan iman itu merupakan al-qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Ma'tiqadihi bil janani, bersamaan dengan itu hatinya dalam keadaan yakin. Qaulun bil lisani, diucapkan dengan lisannya. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan diamalkan pula, diikuti pula oleh amalan perbuatan badannya. Jadi dalam hati itu dibenarkan, kita beriman kepada Allah, diucapkan dalam lisan dan diikuti pula dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Satu di antara perbuatan yang merupakan efek atau manifestasi iman adalah 3 perbuatan tadi. Yang pertama adalah berkata yang baik atau diam. Yang kedua memuliakan tetangganya, atau yang ketiga memuliakan tamunya. Maka ukuran iman itu bisa, parameter iman itu bisa tampak, bisa dilihat dari perbuatan kita. Dilihat dari apa? Dilihat dari kita berkata-kata keseharian kita. Bagaimana tutur kata kita. Ingat ya, teko hanya mengeluarkan isi teko. Kalau tekonya isinya teh, yang keluar teh. Kalau teko isinya air putih, yang keluar air putih. Sama dengan kita. Lisan kita ini mencerminkan apa yang ada dalam diri kita. Kalau kata-katanya baik, berarti hati kita baik. Kalau setiap hari yang keluar perkataan kotor, ya, perkataan sia-sia, perkataan dusta, perkataan yang kemudian fitnah, ghibah, berarti hati kita dipenuhi dengan dosa. Hadirin yang dicintai oleh Allah, dan betapa banyak dalil atau hadis lain yang menunjukkan ukuran iman itu tampak dari amal salih. Di antara hadis yang lain ialah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Nabi, hatta sampai yuhibba li akhihi, kamu mencintai untuk saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, seperti apa yang kamu cintai terhadap dirimu. Jadi iman juga bisa dilihat dari mana kita berukhuwah, pada kita berukhuwah dengan orang lain. Insyaallah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ujian. Karena ujian iman itu adalah bagaimana kita bersabar terhadap perintah dan larangan Allah. Karena Allah tidak akan membiarkan kita cuma berkata aku beriman. Tetapi Allah akan menguji sampai di mana kekuatan kita dalam mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutsraku ay yaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi. Jadi setelah kita beriman ada ujiannya. Apa ujiannya? Perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita bahas tadi ya, manifestasi iman yang pertama dalam hadis ini ialah berkata yang baik atau diam. Qauluhu, ya, dan sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Hadhihi kalimatu jami'atu min jawami'i kalamihi. Kata Imam Nawawi, ini adalah perkataan yang singkat tapi padat. Perkataan yang nampaknya itu ringan tetapi berat, gitu ya. Muqtadaha wujubu hifdzil lisan. Muqtadaha, yang memiliki konsekuensi. Wujubu berupa wajibnya hifdzil lisan, menjaga lisan kita. Jadi hadis ini memiliki perintah, yakni wajibnya kita menjaga lisan kita. Konsekuensi hadis ini adalah kewajiban kita menjaga lisan kita. Minal kalami, dari perkataan atau kata-kata, illa fi khair, kecuali kata-kata yang baik.
Qala An-Nawawi, berkata pula Imam Nawawi fi syarh hadzal hadis, dalam penjelasan hadis ini. Kata Imam Nawawi, qala Syafi'i, berkatalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, makna hadis, maksud dari hadis ini, idza arada an yatakallama falyafikkar. Idza arada an yatakallama, apabila seseorang hendak berkata-kata, hendak berbicara, falyafikkar, hendaklah dia berfikir terlebih dahulu. Jadi sebelum bicara, berfikir dulu. Jangan bicara sambil mikir. Sudah keluar baru berpikir, nyesal gitu ya. Karena apa yang sudah terucap tidak mungkin bisa ditarik lagi. Apalagi kalau sekarang sudah ada bukti digital gitu ya. Kita ngomong direkam gitu, nggak bisa ditarik lagi. Maka sebelum dia berkata-kata, hendaknya dia berpikir dulu. Fa in dhahara annahu la darara alaihi takallam. Kata Imam Syafi'i, fa in dhahara annahu la darara alaihi, jika tampak padanya bahwa perkataannya itu tidak membawa mudarat, tidak membawa keburukan, takallam, maka silahkan dia bicara. Wa in dhahara anna fihi dararan, namun apabila tampak dalam ucapannya itu mengandung mudarat, mengandung keburukan, wa syakki fihi amsak, dan dia ragu perkataan itu apakah ini baik atau buruk, maka hendaknya dia menahan mulutnya. Jadi kata Imam Syafi'i, pikir dulu. Kalau perkataan ini baik, ucapkan. Dia yakin perkataan ini baik, ucapkan, katakan. Tetapi apabila hal ini membawa dampak buruk, atau kata-katanya buruk, atau enggak tepat momennya, atau dia ragu-ragu gitu ya, maka hendaknya dia menahan kata-katanya. Orang yang sedikit berkata-kata itu sedikit kesalahannya. Sebaliknya, orang yang banyak ngomongnya banyak pula salahnya, karena sering orang itu kepleset lidahnya. Kemudian beliau lanjutkan, wa qala al-imamul jalil, ya, dan berkata pula imam yang mulia. Siapa? Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid. Imam yang bernama Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid. Imamul Malikiyah, salah seorang imam dari mazhab Maliki. Bil Maghribi, dari Al-Maghribi. Al-Maghribi itu sekarang jadi negara namanya Maroko ya. Fi zamanihi, pada zamannya. Kata beliau, Jami' adabul khair ya, Jami' adabul khair. Berkumpullah adab-adab yang baik. Tatafarra'u min arba'ati ahadits. Tercermin atau tercabang dalam ya, arba'ati ahadits, dalam 4 buah hadis. Apa saja? Yang pertama kata beliau adalah hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Beliau mengutip hadis ini ya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Yang kedua adalah hadis ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nabi itu bersabda min husni islamil mar'i. Satu di antara tanda kebaikan seorang muslim, apa tandanya? Tarkuhu ma la ya'nihi, adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini lebih tinggi lagi ya derajatnya. Jadi kalau dia mau berbuat, dia pikir dulu, ini manfaat nggak untuk saya? Kalau manfaat, dilakukannya. Kalau sebaliknya justru membuang waktunya atau membuatnya bergelimang dosa, maka dia jauhi. Dia tidak lakukan hal itu. Jadi dia berbuat asasnya manfaat. Apakah ini bermanfaat untuk saya? Lebih-lebih bermanfaat bagi orang lain. Kalau ini manfaat, maka dia lakukan. Kalau ini jauh dari manfaat, hanya membuang waktunya saja, membuat dia rugi, maka dia tinggalkan. Yang ketiga, kata beliau, adalah hadis tentang menahan marah. La taghdab, ya. Janganlah marah. Yang keempat ialah hadis tentang ukhuwah, ya. La yu'minu ahadukum, tadi sudah disebutkan di awal. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai kalian itu mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti cintanya untuk dirinya sendiri. Nah, ini adab-adab yang baik ini kata Imam Syafi'i terkumpul dalam 4 hadis ini, tercabang dalam 4 hadis ini. Baik. Berikutnya, jaga lisan.
Jaga lisan kita karena ia adalah amalan yang utama. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, an Abi Burdah, dari Abu Burdah, an Abi Musa, dari sahabat Nabi Abu Musa, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qalu ya Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah. Kata Abu Musa apa? Abu Musa bertanya, ayyul islami afdal? Apa amal Islam yang utama? Ayyul islami afdal? Apa amalan Islam yang paling afdal, yang paling utama? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakni man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Man, yakni sesiapa, ya, salimal muslimuna adalah orang yang selamat min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Jadi seorang muslim yang amal Islam yang paling afdal adalah, kata Nabi, orang yang selamat, muslim yang lain yang selamat dari lisan dan tangannya. Artinya orang itu menjaga lisannya supaya tidak menyakiti orang lain, dan menahan tangannya ini supaya tidak juga menyakiti orang lain. Nah, ini amal Islam yang afdal. Gampang atau sulit, Bu? Sepertinya gampang tapi sulit. Contoh, bisa nggak sehari kita tidak menggunjing? Kok ketawa? Susah ya? Maka menggunjing itu menyebabkan orang lain atau muslim lain tidak selamat dari lisan kita karena kita membicarakan keburukannya. Masya Allah. Atau tangan kita tidak harus menyakiti fisik secara langsung ya. Contoh, sore-sore bakar sampah, asapnya kena tetangganya. Karena tangan kita tidak langsung menyakiti orang lain. Ya, maka kata Nabi, amal Islam yang paling utama ketika ditanya oleh Abu Musa, jawab Nabi, ya, orang yang selamat dari orang yang selamat, mestinya selamat dari lisan dan tangannya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Berikutnya, menjaga lisan itu bisa berbuah syurga karena sulitnya menjaga lisan. An Sahal ibnu Sa'id qala, dari Sahal bin Sa'id, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi apa? May yatakaffali ma baina lahyaihi, ma yatakaffali, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku, ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara kedua jambangnya. Maksudnya apa? Lisannya, ya. Mulut ini berada di antara kedua jambangnya. Kemudian wa ma baina rijlaihi, dan yang ada di antara kedua kakinya. Maksudnya apa, Pak? Kemaluannya, ya. Jadi siapa yang bisa menjamin lisannya dan kemaluannya, kata Nabi, atakaffal lahu bil jannah, maka aku akan menjaminnya bil jannah, mendapatkan surga. Aku akan menjaminnya dengan surga. Jadi barang siapa yang bisa menjamin, bisa menjaga mulutnya dan bisa menjaga kemaluannya, maka Nabi akan menjamin baginya surga. Masya Allah. Gampang atau susah, Bu? Kayaknya gampang. Tapi sulit. Maka wajar kalau Allah mengganjar surga bagi orang yang mampu menjaga lisannya dan kemaluannya. Jadi, dan di hadis yang lain Nabi bersabda, ternyata dosa yang organ tubuh yang paling banyak memproduksi dosa itu mana? Lisan, mulut. Coba, ya, dosa mulut tuh banyak ya. Maka kata para ulama, di antara hal-hal yang membuat puasa rusak itu, di antaranya paling banyak itu apa, Pak? Mulut. Dusta, apalagi ghibah, namimah, ya, adu domba, ya, fitnah. Itu semua disebabkan oleh lisan. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Apa yang membuat banyak orang itu masuk surga? Faqal, maka Nabi bersabda, taqwallahu wa husnul khulq. Taqwallah, bertakwa kepada Allah. Wa husnul khulq, dan akhlak yang baik. Itu amal yang paling banyak membuat orang masuk surga. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Dan ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling banyak membuat manusia itu masuk neraka? Faqal, maka Nabi menjawab, al-famu wal farju. Al-famu itu mulut, wal farju. Farju itu kemaluan. Jadi yang paling banyak membuat manusia masuk neraka itu dua organnya. Yang pertama al-famu, mulut kita, dan kemaluan kita. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Berikutnya kita bahas yang kedua. Tadi yang pertama apa, Bu? Pak? Berkata yang baik atau diam. Yang kedua, qauluhu, perkataan Nabi, sabda Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini tuntutan iman yang kedua dari hadis ini, yakni kita memuliakan tetangga. Haqqul jari min huquqil muakkadati ala jarihi. Ya, haqqul jari, hak tetangga itu minal huquqi muakkadati ala jari, adalah hak yang muakkad, ditekankan ya, untuk ditunaikan kepada tetangga yang lainnya oleh seseorang ya. Wa qad ja'at ahaditsu katsiratun fi targhibi fi ikramil jar. Banyak sekali hadis yang menunjukkan anjuran untuk menghormati tetangga. Wa tarhibi min idzaihi, dan menjauhi sesuatu yang bisa mengganggunya. Wa ilhaqu darari bihi, dan menjauhi pula yang bisa mendatangkan bahaya bagi mereka. Wa minha hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Wa minha, dan diantaranya al-hadithu Aisyah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Yakni an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala yusini Jibrilu bil jar. Ya. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk apa? Untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta, sampai-sampai, dhanantu annahu sayuwarithuhu, sampai-sampai seakan-akan tetangga itu berhak mendapatkan warisan. Ya, saking ditekankannya berbuat baik terhadap tetangga, sampai-sampai Nabi mengira itu kalau misalnya tetangga boleh dapat waris tuh, bisa jadi begitu ya, karena beliau tuh mengira, karena setiap hari Jibril itu memberikan beliau wasiat untuk memuliakan tetangga. Rawahu Bukhari. Kemudian hadis yang lain, an Abi Syuraih, dari Abi Syuraih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, kata Nabi, wallahi, Nabi bersumpah, demi Allah, ini sumpahnya Nabi yang tidak main-main, la yu'minu, tidak beriman. Diulang lagi, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Sampai para sahabat tercengang, ya, terbengong-bengong terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata demikian, sampai bersumpah diulang sampai 3 kali. Lantas mereka bertanya, qila wa man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Siapa yang engkau bilang tidak beriman itu? Ya. Qal, maka Nabi bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawayiqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Hadis riwayat Bukhari.
Jadi orang yang tiap hari gangguin tetangga sampai tetangganya tidak merasa aman terhadap gangguan tetangganya itu, Nabi berkata ya tidak beriman. Tidak beriman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah cabang manifestasi wujud dari iman itu tadi adalah memuliakan tetangga. Rawahu Bukhari. Berikutnya, wa ikramuhu yakunu bi ayyasila ilaihi birruhu. Menghormati tetangga itu ya dengan cara ya, birruh, dengan cara berbuat baik. Wa an tahsula lahu salamatan min syirihi, dan tidak berbuat buruk kepadanya. Wal jiranu thalathah, dan tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, jaro muslimun dzu qurba, ya, jaro muslimun dzu qurba, tetangga yang muslim dan dzu qurba, dan dia sekaligus merupakan kerabat dekat. Bapak Ibu misalnya bertetangga dengan adiknya, atau ada sepupu tetangga dengan sepupunya, atau ada keponakan yang tetanggaan dengan bulenya. Nah, ini status tetangga yang pertama. Dia tetangga sekaligus pula kerabat. Ya. Maka lahu salasatun huquq. Dia memiliki 3 hak. Ya. Lahu salasatu huquq. Dia memiliki 3 hak. Tetangga yang sekaligus tadi apa? Saudara gitu ya. Yang pertama, wa haqqul qarabah. Yang pertama, hak kekerabatan, hak sebagai saudara kerabat. Yang kedua, wa haqqul Islam, dan dia memiliki hak Islam, hak saudara seiman gitu ya. Dan yang ketiga, dan yang kedua, jenis yang kedua ya, wajaru muslimin laisa bidzi qurba. Tetangga muslim yang bukan kerabat. Jadi tetangga muslim tapi bukan kerabat. Tadi baru 2 ya. Sudah 3 tadi ya. Yang pertama adalah hak sebagai kerabat, yang kedua hak sebagai seorang muslim, yang ketiga hak sebagai tetangga. Yang berikutnya wajaru muslim laisa bidzi qurba, adalah hak tetangga yang bukan kerabat dekat. Lahu haqqul Islam wal jiwari, baginya hak Islam dan hak tetangga. Yang berikutnya wajari laisa bimuslim wala dzil qurba, adalah tetangga yang bukan muslim, bukan pula kerabat. Contoh Bapak Ibu bertetangga dengan non muslim. Tetangganya beragama Kristen atau beragama Hindu. Mas, tetangganya Hindu, apakah juga harus berbuat baik? Wajib. Karena haknya sebagai tetangga. Lahu haqqu jiwaru faqat, maka dia memperoleh hak-hak sebagai tetangga. Jadi jangan kemudian karena dia non muslim kita mengacuhkannya, ya, kita tidak berbuat baik kepadanya, nggak boleh, salah. Karena walaupun dia non muslim, kita diajarkan untuk memuliakan tetangga kita, apalagi rumahnya saling berdekatan. Baik, hal ini pula yang dicontohkan oleh Abdullah bin Amr bin As, anak sahabat Nabi Amr bin As, namanya Abdullah. Dia berkata, annahu dzubihat lahu syatun. Satu ketika Abdullah bin Amr bin As ini menyembelih seekor kambing. Faja'ala yaqulu li gulamihi, dan dia berkata kepada seorang pemuda, ahdaita li jarinal yahudi, aku akan memberikan bagian dari kambing ini kepada tetanggaku yang beragama Yahudi. Nah, sekarang Yahudi lagi membantai orang-orang Muslim di Palestina, bahkan tidak hanya Muslim tapi yang Kristen juga dibantai. Kemudian, tapi kita lihat akhlak bagaimana para sahabatnya. Walaupun kemudian kita lihat yang sekarang Yahudi sekarang membantai, dulu ketika mereka hidup bertetangga, orang Muslim tetap memerintahkan berbuat baik kepada non-Muslim sekalipun. Kemudian si pemuda itu bertanya, ahdaita li jarinal yahudi, apakah kamu akan memberikan bagian tubuhnya kepada orang Yahudi? Maka sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Amr bin As berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul berkata, ma zalu yusini Jibrilu bil jariyah. Tadi hadis yang pertama. Aku mendengar Nabi bersabda, Jibril itu menasehatiku setiap hari untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai Nabi mengira mereka berhak mendapatkan warisan. Dan jangan remehkan pemberian kepada tetangga sekecil apapun. Ya, kenapa? Karena Nabi bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuan muslim, la tahqiranna jaratun li jaratiha, janganlah seorang tetangga menganggap remeh pemberian kepada tetangga yang lain. Walau firshina syatin, sekalipun pemberian tersebut hanyalah bagian dari kuku kambing. Jadi walaupun kecil jangan diremehkan. Kenapa? Karena itu amat berat timbangan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ancaman dari Nabi. Nabi bersabda, laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin. Siapa? Alladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambihi. Bukan mukmin orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya di sebelahnya itu dalam keadaan lapar. Jadi kalau kita lagi masak gitu ya, makan, tetangganya kita tahu kekurangan, ya boleh tanya sudah makan atau belum, atau nggak usah ditanya gitu ya. Ada masakan kita yang kita berikan kepada tetangga kita. Apalagi kondisi keuangannya adalah tetangga yang miskin. Yang kita tahu dia tidak punya, tapi dia punya izah, ya, punya kemuliaan untuk tidak meminta-minta. Ya, kita yang harus tahu kondisinya. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Berikutnya, ini kisah para sahabat ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah berkata, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan hadiah berupa kepala kambing. Ternyata karena semua memiliki adab yang baik dalam memuliakan tetangga, kepala kambing itu, Pak, dari rumah A diberikan ke rumah si B. Si B bilang, oh si C lebih membutuhkan. Akhirnya kepala kambingnya diberikan kepada sampingnya lagi. Terus muter sampai 7 rumah, sampai kepala kambingnya itu kembali ke pemilik semula. Itu sampai seperti itu level para sahabat dalam mendahulukan saudaranya yang seiman, tetangganya yang seiman. Masya Allah ya. Ini level para sahabat. Maka tetangga yang baik dan lingkungan yang baik itu adalah aset. Jadi kalau kita lagi milih rumah atau mau beli rumah, itu aspek pertama yang diperhatikan bagi seorang kepala keluarga hendaknya tidak hanya karena dekat pasar ya, atau tidak hanya karena dekat rumah sakit, tapi juga perhatikan bagaimana calon tetangganya, bagaimana lingkungannya baik atau tidak. Karena ada hadis Nabi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ta'awwadhu billahi min syarri jar, berlindunglah kepada Allah dari keburukan tetangga. Rawahu Ahmad. Baik, itu yang kedua ya. Sekarang yang terakhir. Mudah-mudahan waktunya cukup. Tadi yang pertama apa? Berkata yang baik atau diam. Yang kedua, memuliakan tetangga. Yang ketiga adalah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamunya. Ikramud dhaif, memuliakan tamu, minal huquqil lati lil muslimin 'alal muslimin, merupakan hak yang harus ditunaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Wa huwa, dan dia memuliakan tamu itu maksudnya makarimal akhlak,
Memuliakan tamu itu termasuk dari cerminan akhlak yang mulia. Wa fi Sahihul Bukhari, dan dalam kitab Sahih Bukhari, min hadis Abi Shuraih qal, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Shuraih qal, beliau berkata, sami'tu udhunaya, dia mendengar dengan kedua telinganya, wa absarat aynaya, dan dia melihat dengan kedua matanya, hina takallama an-nabi, ketika Nabi berkata, ketika Nabi bersabda, faqal, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya dengan jaizatahu, dengan cara menjamunya. Mohon izin ya Pak, minum dulu. Bismillah. Dengan cara apa? Dijamu. Qila. Lantas para sahabat bertanya, wa ma ja'izatuhu ya Rasulullah, bagaimana cara kita menjamu tamu kita ya Rasulullah? Qal, maka Nabi bersabda, yaumun wa lailatun, jamulah di pagi, baik di siang maupun di malam hari, walaupun di siang hari maupun di malam hari. Wadiyafatu thalathatu ayyam, dan batas bertamu itu adalah, batas menjamu tamu itu adalah 3 hari. Jadi kewajiban kita menjamu tamu kita itu berapa hari? 3 hari. Wa ma wara'a dzalik fa huwa shadaqatun alaihi. Adapun selebihnya, jadi kalau ada bapak punya tamu, nginepnya lebih dari 3 hari, maka selebihnya itu fa huwa shadaqatun alaihi, merupakan pahala sedekah. Jadi wajibnya kita jamu tamu itu 3 hari, yang lainnya itu hitungannya sedekah, gitu ya. Jadi maknanya nggak wajib lagi. Tapi kalau bapak memiliki rizki yang berlebih, ya sedekah, sedekah untuk memuliakan tamu kita. Nah, ada kisah sahabat yang menarik untuk kita sama-sama kaji dalam rangka memuliakan tamunya. Kisah ini menjadi inspirasi yang menjadi asbabun nuzul, sebab diturunkannya Al-Quran surah Al-Hasyr ayat ke-9 yang menggambarkan tentang pengorbanan dan kecintaan orang-orang Ansor, orang-orang yang ada di Madinah terhadap orang-orang Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah. Kita simak hadisnya ya. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisinya dalam keadaan lapar. Jadi ada seorang laki-laki datang ke Nabi dalam keadaan lapar, tamunya Nabi. Maka Nabi faba'atha ila nisaihi, maka Nabi mengutus seseorang kepada istri-istrinya. Untuk apa? Untuk nanya apakah di rumah ada lauk atau sesuatu yang bisa untuk menjamu tamunya Nabi. Faqulna, maka mereka, para istri Nabi berkata, ma ma'ana ilal ma', tidak ada apa-apa ya Nabi, illal ma', kecuali hanya air putih. Bayangkan Nabi itu, Masya Allah, walaupun pemimpin, tapi untuk mencukupi kehidupan pribadinya saja kurang. Bahkan kita mendengar bahwa Nabi itu sampai-sampai saking menahan laparnya, perutnya diikat dengan apa? Dengan batu. Tapi bukan berarti beliau itu miskin, enggak. Beliau itu kaya. Jatah ghanimah, jatah rampasan perangnya Nabi itu paling gede. Bahkan Nabi itu ketika wafat membawa sembelihan jumlahnya besar, 100 ekor unta. Kaya. Tetapi kekayaannya itu beliau pakai untuk menegakkan kalimatullah, mendakwahkan Islam. Beliau tidak tahan melihat rakyatnya, melihat umatnya menderita, sehingga beliau mendahulukan umatnya dibandingkan dengan dirinya sendiri.
Dan dalam hadis ini terlihat ya, sampai-sampai istrinya, ada nggak yang untuk menjamu? Nggak ada, kecuali air putih. Lalu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "May yadhummu aw yudhifu haza." May yadhummu, siapakah yang ingin menjamu, aw yudhifu haja, aw yudhifu haja, hada, yang ingin menjamu tamuku ini. Faqala rajulun, lantas berkata seorang laki-laki, minal ansor, dari sahabat Ansor, orang Madinah, orang Yathrib. Dia berkata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Setelah itu, fantalaqa bihi dalam mar'atihi, maka dia bertolak pergi pulang ke rumahnya, ke rumah istrinya. Lantas sampai di rumah dengan tamunya ini, faqal, laki-laki ini berkata, sahabat Ansor ini berkata, akrimi dhaifar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sahabat itu kalau ditawarin sama Nabi amal soleh tuh berlomba-lomba ingin cepat-cepat supaya menjadi orang yang pertama untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk memuliakan tamunya. Maka istrinya berkata, faqalat ma indana illa qutu sibyani, enggak ada apa-apa kecuali makanan yang hanya cukup dimakan untuk anak-anak kita. Jadi nggak ada makanan, Pak. Cuma sedikit yang itu jatahnya anak-anak mereka. Maka faqala hayyi ta'amik, siapkanlah makanan itu, kata suaminya. Udah siapkan aja nggak apa-apa. Kemudian wa asbihi sirajak, nyalakan lampumu. Ya, lampunya itu nyalakan untuk menerangi ruangan itu. Kemudian sesuai bilang lagi, dia bilang wawan nawami sibyanik, tidurkanlah anak-anak kita idza aradu asya', apabila mereka ingin makan malam, supaya tidak terasa lapar. Anak-anaknya sebelum minta disuruh tidur dulu. Jadi istrinya disuruh tidurkan anak-anaknya dulu. Fahayyat ta'amaha wa asbahat sirajaha wa nawwamat sibyanaha. Kemudian si istri itu pun menyiapkan makanannya, menyalakan lampunya, dan menidurkan anak-anaknya. Dikeloni supaya bisa tidur dulu. Nah, setelah itu thumma qamat, lalu dia bangkit. Laki-laki ini bangkit. Ka'annaha tuslihu sirajaha, seakan-akan dia memperbaiki lampu. Jadi dia berdiri, lampu udah nyala, seakan-akan memperbaiki lampu. Kemudian apa yang terjadi? Fa'athu faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulani fabata tawiyain. Ya. Lalu apa yang terjadi? Fa'athu, laki-laki ini tiba-tiba memadamkan lampunya. Faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulan. Lalu laki-laki ini membunyikan mulutnya seakan-akan dia makan. Fabata tawiyain. Lalu mereka tidur dalam keadaan lapar. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Pak. Karena makanan yang disuguhkan itu hanya cukup untuk satu orang. Ibu kalau bertamu disuruh makan sama tuan rumahnya, gitu ya, dipersilakan. Sementara ibu tahu tuan rumahnya nggak makan. Gimana perasaan ibu? Pekewuh, ya. Oh, saya nggak enak makan, sementara saya tahu si tuan rumah nggak makan. Karena hanya cukup untuk satu porsi. Maka supaya si tamu itu makan dengan nyaman, apa yang dilakukan oleh sang tuan rumah? Berdiri seakan-akan betulin lampu, tapi dia matikan lampunya. Dalam gelap, si tuan rumah membunyikan mulutnya seakan-akan dia makan, supaya tamunya makan dengan nyaman. Padahal si tuan rumah itu perutnya lapar, demi mengutamakan atau menjamu tamu. Masya Allah. Falamma asbaha, kemudian di pagi harinya, di subuh harinya, ya,
Ya, ghada ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang suami ini dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ketemu Rasulullah, belum cerita apa-apa, Nabi bersabda, "Dhahikallahu lailatan." Sesungguhnya malam tadi Allah itu tertawa. Kata Nabi, "Au ajiba min fa'alikuma." Au ajiba, atau Allah itu takjub min fa'alikuma, terhadap apa yang kalian lakukan tadi malam. Jadi Allah itu senang, gembira, takjub dengan apa yang kemudian dilakukan oleh sahabat Ansor ini. Lalu turunlah surat Al-Hasyr ayat 9. Ya, kita terakhir. Apa ayatnya? Saya bacakan bunyi ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni orang-orang Ansor maksudnya, sebelum datangnya mereka orang-orang Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Yuhibbuna, mereka mencintai man hajara ilaihim, orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yakni orang-orang Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak menginginkan apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajir. Orang-orang Ansor ini sayang, cinta tulus kepada orang-orang Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin di atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah. Walaupun mereka sendiri dalam keadaan kekurangan, tidak mampu, tapi mereka utamakan orang-orang yang berhijrah. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari sifat kikir, faulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Ya, khalas. Cukup? Mari kita. Monggo, Pak. Waalaikumsalam. Baik. Cara memuliakan tetangga yang memusuhi kita adalah dengan cara bersikap terbaik yang bisa terlakukan kepada dia supaya keadaan yang bermusuhan itu segera bisa berdamai. Jadi terkadang karena saling gengsi, tidak mau menegur duluan, membuat permusuhan itu semakin lama. Apa beda antara anak-anak dan orang dewasa? Kalau anak-anak hari ini berantem, 2 hari lagi apa yang terjadi, Pak? Tidak ada rasa gengsi, betul. Mereka legowo, seakan-akan tidak ada yang terjadi kemarin. Tapi kalau orang tua, Pak, hari ini berantem, kira-kira baikannya kapan? Bertahun-tahun, sulit. Karena sulitnya memuliakan tetangga, maka wajar kalau Nabi SAW menjadikan itu sebagai ukuran iman. Jadi gimana caranya? Caranya adalah menunjukkan akhlak terbaik kita kepada tetangganya sampai dia menjadi orang yang kemudian sadar bahwa tetangganya itu adalah orang yang baik. Kadang-kadang menang tanpa harus menunjukkan kedikdayaan itu lebih santun. Bapak lihat videonya Sandra yang dibebaskan oleh Hamas, Pak. Sampai dipeluk gitu ya, sampai seakan-akan tidak mau berpisah. Karena selama itu dalam mindset mereka orang Palestina itu teroris, suka merudal atau meroket. Tapi setelah ketemu ternyata orang yang baik. Kadang-kadang kita ini bermusuhan karena mindset kita, bayangan kita yang sebenarnya itu kita memperumit keadaan dibandingkan kita melangkah untuk menjadi orang yang pertama meminta maaf terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun itu sulit, Pak. Saya akui itu sulit karena orang dewasa itu penuh dengan gengsi. Apalagi laki-laki dibandingkan dengan perempuan, ya gengsinya lebih tinggi. Semoga yang seperti ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.